Jaya. Nah, saat ini saya sedang bersama pemilik perusahaan tersebut dan yaitu Mbak Dian. Beliau adalah salah satu owner di perusahaan tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, jika ada pertanyaan dari wartawan dipersilakan. Bisa. Bagaimana tanggapan pihak kontraktor mengenai konten yang dibuat oleh inisial DN? Selamat malam semua. Perkenalkan, saya Dian dari perusahaan Maju Jaya. Saya sebagai owner. Saya ingin menanggapi tuduhan yang disampaikan oleh inisial DN terhadap perusahaan saya. Selama saya bekerja dalam pembangunan rumah, kami dari pihak konstruksi banyak diarahkan untuk berbicara yang tidak sesuai dengan fakta yang ada demi kepentingan kebutuhan konten media sosial dari DN. Pertama, DN pernah membuat konten di media sosialnya yang menuliskan bahwa luas bangunan 1004 meter dan luas tanah 405 meter. Faktanya, luas bangunan 700 sekian meter dan luas tanah ada di 300 meter kubik. Kami juga diminta oleh pihak DN, jika ada pihak lain yang menanyakan nilai proyek, kami harus menyebutkan di angka 9 miliar. Namun faktanya, RAB pembangunan proyek tersebut di angka 3 miliar 700 sekian. Bagaimana mengenai komponen lift yang hilang dan tidak dapat digunakan? Kedua, itu pada awal konstruksi rumah DM tidak diperuntukkan adanya lift. Namun pada pertengahan pembangunan, tiba-tiba DN meminta kepada kami untuk merubah struktur dan tata ruang tersebut. Dari kami sempat mengajukan adendum untuk permintaan penambahan waktu dan biaya. Namun pihak DN menolak untuk menandatangani adendum tersebut karena atas persahabatan di antara pihak kontraktor dengan pihak DN untuk permintaan yang bersangkutan, pihak DN menginginkan lift kualitas baru namun dengan budget yang tidak cukup. Dan pada akhirnya DN sepakat untuk membeli lift second namun diperbaharui lagi seperti lift baru agar lift terlihat baru, dan kami sebagai kontraktor diminta jika ada pihak yang menanyakan, kami harus memberitahukan bahwa lift tersebut dibeli dengan harga 1 miliar. Faktanya adalah pihak DN meminta bayar kepada pihak kontraktor sebesar 380 juta untuk pembelian lift, pembangunan konstruksi lift dan jasa pasang. Bagaimana tanggapan yang menyebutkan bahwa pihak kontraktor memasangkan kaca murah di interior rumah DN? Soal kualitas kaca yang tipis seperti kaca murah, awalnya saya sebagai konstruktor sudah memberikan opsi kaca kepada yang bersangkutan dari harga yang 375 sampai 480 juta. Namun DN memilih kaca dengan harga 285 juta. Di akhir kesepakatan, kami memasang kaca sesuai dengan apa yang DN pilih. Untuk perihal saudara RF yang salah satu keluarganya menginfokan bahwa DN saya tidak membayar haknya, di sini saya ingin meluruskan bahwa kewajiban saya sudah terpenuhi untuk pembayaran hak R. Bukan hanya itu, segala jenis bantuan saya berikan kepada yang bersangkutan. Saya sudah transfer komisi untuk R dan rekan sebesar 64 juta di luar bonus, uang makan, dan gambar interior. Oke, selanjutnya kami ingin meluruskan bagaimana tentang interior. Bagaimana tanggapan Anda tentang kesalahan interior dalam rumah DN?
Selanjutnya kami ingin meluruskan soal interior. Contohnya pada lantai 3 rumah, yang bersangkutan menyerahkan kepada kami untuk mendesain interior mau seperti apa bagusnya. Kami desain layoutnya dengan kami kirimkan ke yang bersangkutan melalui WA. Pada saat dikirimkan desain, beliau mengiyakan dan tidak ada penolakan. Sampai ketika pembangunan interior rumah lantai 3 sudah selesai, yang bersangkutan menyebutkan bahwa dia tidak suka dengan interiornya. Akhirnya DN merevisi sendiri lantai 3 tersebut dengan mantan suaminya tanpa ikut campur tangan kita sebagai pihak kontraktor. Ini bukan sekali dua kali pihak DN selalu ingin mengulur waktu dalam hal pemilihan desain, warna, dan pada pemilihan desain, warna, dan pada saat sedang proses instalasi ada saja perubahan yang DN minta ketika pengerjaan sudah selesai lagi dan lagi. Hal yang dilakukan DN melimpahkan kepada kami sebagai kontraktor untuk merevisi kembali. Dan tanggal 14 Desember kami memberikan laporan progres rumah yang bersangkutan, namun DN sudah leave dari grup tanpa ada omongan sebelumnya. Tanggapan Anda tentang pekerja yang tidak dibayarkan? Terakhir soal tukang yang merasa tidak saya bayar atau tidak saya lunasi, itu tidak benar. Semua tukang saya yang bekerja dengan saya pasti saya penuhi. Saya sudah mengajak pihak DN bertemu untuk duduk bersama. Jika DN mau duduk bersama dengan kami para tukang, kami sangat bersedia, namun pihak DN menolak. Yang bersangkutan lebih memilih untuk berbicara melalui media sosial. Terakhir, di sini saya tidak ingin membenarkan perbuatan saya dan saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada instansi yang terkait dalam postingan DN dengan terlibatnya dalam masalah ini. Saya harap permintaan maaf saya diterima. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kepada Mbak Dian selaku owner dari PT Maju Jaya. Dalam klarifikasi ini dapat dipastikan bahwa konten yang diunggah DN tidaklah benar dan menyudutkan pihak kontraktor. Terima kasih kepada pihak wartawan sudah hadir dalam konferensi pers saat ini. Selamat malam.